Jadi saat kita melihat seseorang yang begitu mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, yang tampaknya tidak peduli pada orang lain, mungkin saat itu yang sebenarnya sedang kita lihat adalah seorang anak kecil di dalam tubuh dewasa yang sedang berteriak diam-diam, "Aku ingin dianggap berharga." Semua berawal dari rumah, tempat pertama kali seorang anak belajar mencintai dan dicintai. Bahkan orang yang awalnya sederhana bisa berubah. Aku penting, aku menarik, aku pantas dikagumi. Banyak orang berpikir bahwa sifat narsistik adalah bentuk cinta diri yang berlebihan, padahal kadang justru sebaliknya, ia adalah hasil dari cinta yang hilang arah atau mungkin tak pernah ada sejak awal. Seorang bayi lahir dengan kesucian dan keterbukaan. Ia belum punya keinginan untuk dipuji. Dia hanya butuh pelukan. Tapi ketika cinta datang dalam bentuk syarat, kamu hebat maka kamu dicintai. Atau sebaliknya, kamu tidak cukup baik untuk pantas dicintai, maka saat itulah dunia batin anak mulai retak. Narsistik bukanlah warisan keangkuhan. Seringkali, ia adalah hasil dari luka yang dalam, luka yang tak pernah diberi nama, tak pernah diberi ruang untuk sembuh, dan akhirnya menyamar menjadi topeng kehebatan palsu. Seorang anak yang tak pernah merasa cukup akan berusaha menjadi segalanya agar tidak ditinggalkan. Dan dari situlah cikal bakal narsistik tumbuh. Bukan dari kekuatan, tapi dari rasa takut yang amat sangat untuk terlihat lemah. Bayangkan seorang anak kecil yang dibesarkan dalam rumah penuh pujian palsu. Setiap langkahnya dirayakan bukan karena cinta, tapi karena ambisi orang tuanya. Dia tumbuh besar dengan keyakinan bahwa ia harus terus menang, harus terus tampil, jika tidak maka ia tak berarti apa-apa. Atau anak yang dibesarkan dalam rumah penuh celaan, selalu dibandingkan, direndahkan, tak pernah cukup baik. Dia pun membangun benteng. "Aku akan jadi luar biasa, maka kalian akan menyesal telah merendahkanku." Banyak dari kita tumbuh dewasa tanpa sadar membawa luka itu. Luka yang tidak tampak di luar, tapi terasa berat di dalam dada. Lalu kita belajar, jika aku tak bisa dicintai karena diriku yang rapuh, maka aku akan menciptakan versi diriku yang sempurna. Dan di sanalah narsisme berkembang, bukan sebagai kejahatan, tapi sebagai mekanisme bertahan hidup. Ini bukan tentang membenarkan perilaku toksik, tapi ini tentang melihat lebih dalam, melampaui permukaan, dan memahami akar. Karena seringkali, orang yang paling keras di luar adalah orang yang paling hancur di dalam. Kita hidup di dunia yang cepat menilai. Satu kali pamer, satu kali membanggakan diri, langsung dicap narsistik. Tapi kita lupa bahwa setiap manusia punya cerita, dan di balik setiap sikap yang menjengkelkan, mungkin tersembunyi masa lalu yang menyesakkan. Mungkin orang itu dulu adalah anak yang sendirian, mungkin pernah diabaikan, diremehkan, atau dihina. Dan kini, ia memilih untuk terlihat kuat, agar tak seorang pun bisa menyakitinya lagi. Apakah ini alasan yang bisa diterima? Bukan, tapi ini adalah alasan yang bisa dipahami. Karena manusia tidak pernah tumbuh di ruang hampa, kita semua adalah hasil dari cinta yang kita terima atau tidak kita terima. Jadi saat kita melihat seseorang yang begitu mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, yang tampaknya tidak peduli pada orang lain, mungkin saat itu yang sebenarnya sedang kita lihat adalah seorang anak kecil di dalam tubuh dewasa yang sedang berteriak diam-diam, "Aku ingin dianggap berharga." Semua berawal dari rumah, tempat pertama kali seorang anak belajar mencintai dan dicintai. Tempat pertama ia bercermin, bukan pada kaca, tapi pada sorot mata ayahnya, pelukan ibunya, dan cara mereka bicara tentang dirinya. Pola asuh bukan hanya soal benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita membentuk harga diri seseorang sejak mereka kecil. Jika sejak dini seorang anak diberi cinta bersyarat, dicintai hanya saat berhasil, hanya saat patuh, hanya saat menyenangkan orang tua, maka ia belajar bahwa nilai dirinya tergantung pada pencapaian, bukan keberadaan. Anak yang selalu dipuji tanpa tulus, hanya karena prestasi, bisa tumbuh haus akan pengakuan. Anak yang dibesarkan di bawah bayang-bayang harapan besar, dipaksa menjadi kebanggaan keluarga, akan merasa bahwa gagal berarti tidak layak dicintai. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam celaan dibentak karena salah, dibandingkan terus dengan saudara atau anak tetangga, akan tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya tak pernah cukup.
Dan untuk menutupi luka itu, ia menciptakan sosok baru. Sosok yang tampak hebat, tangguh mengesankan, tapi penuh kegelisahan di dalam. Begitulah narsisme pelan-pelan tumbuh. Bukan dari kejahatan, tapi dari rasa tidak aman yang mendalam. Seorang anak mulai percaya, aku harus menjadi sesuatu, agar aku tidak ditinggalkan. Dan ketika lingkungan keluarga tidak menyediakan ruang untuk berbicara jujur, ketika air mata dianggap lemah, ketika marah adalah satu-satunya emosi yang boleh ditunjukkan, maka anak kehilangan kemampuan untuk mengenali luka sendiri. Ia belajar untuk memalsukan perasaan, menyembunyikan ketakutan, dan berpura-pura menjadi orang yang lebih hebat dari yang sebenarnya. Itulah mengapa banyak orang dewasa hari ini tumbuh menjadi pribadi yang tidak nyaman dengan kelembutan. Mereka lebih mudah menunjukkan keunggulan dibanding kerentanan. Mereka pandai berbicara, tapi takut didengarkan terlalu dalam. Dan kita, masyarakat, teman, pasangan, kadang justru memperkuatnya. Kita memuji orang yang percaya diri, yang pede, yang berani tampil, tanpa menyadari bahwa kadang yang tampil paling berani adalah yang paling takut jika dirinya terlihat apa adanya. Lingkungan sosial juga tidak selalu menjadi ruang aman. Sekolah misalnya, bisa menjadi tempat anak-anak dipaksa bersaing bukan hanya dalam nilai, tapi juga popularitas. Yang paling keren, yang paling menonjol, yang paling disukai, itulah yang dianggap berhasil. Mereka yang tak cukup pandai, tak cukup cantik, tak cukup populer, akan belajar bahwa untuk bertahan, mereka harus memoles diri menjadi sesuatu yang lebih, meski tak jujur. Dan dari sana, narsisme bukan lagi sekadar benteng, tapi menjadi identitas. Bukan lagi menyamar, tapi benar-benar diyakini, aku harus menjadi yang paling hebat, kalau tidak, aku tidak ada. Tak sedikit dari kita yang sekarang dewasa masih membawa luka masa kecil itu tanpa sadar. Kita tidak tahu bahwa perfeksionisme kita, rasa haus pujian kita, dan ketakutan kita terhadap kritik adalah gema dari suara masa kecil yang berkata, kamu belum cukup. Zaman ini adalah zaman di mana penampilan bisa lebih dihargai daripada keaslian. Kita hidup dalam dunia yang begitu bising dengan pencitraan dan begitu sunyi dari kejujuran emosional. Di media sosial, kita diajari untuk tampil sempurna, bukan untuk merasa cukup. Setiap hari, kita melihat wajah-wajah yang selalu tersenyum, hidup yang tampak ideal, tubuh yang nyaris tanpa celah, prestasi yang seolah datang tanpa usaha, dan cinta yang tampak tak pernah retak. Namun yang kita lihat hanyalah cuplikan terbaik dari hidup orang lain. Sebuah panggung yang disusun rapi dengan filter, caption, dan pencahayaan. Lalu tanpa sadar, kita membandingkannya dengan hidup kita yang sesungguhnya, dengan luka, kegagalan, dan kekurangan yang kita sembunyikan. Di titik ini, banyak orang mulai berpura-pura bukan karena ingin menipu, tapi karena takut tertinggal, takut tak dianggap, takut tak relevan, takut tidak layak dilihat. Dan narsisme pun tumbuh subur. Bukan lagi karena luka masa kecil semata, tapi karena dunia modern menuntut kita untuk terus membuktikan, aku penting, aku menarik, aku pantas dikagumi. Algoritma media sosial tidak peduli apakah kita bahagia atau tidak. Yang penting kita menarik perhatian. Dan semakin banyak pujian yang kita terima, semakin kita merasa inilah satu-satunya cara untuk merasa hidup. Bahkan orang yang awalnya sederhana bisa berubah, bukan karena ingin menjadi palsu, tapi karena realitas baru ini menyamar sebagai validasi. Semakin sering kita dipuji, semakin kita tergoda untuk menciptakan versi diri yang tak pernah gagal. Budaya ini tidak hanya mempengaruhi remaja atau publik figur, tapi kita semua. Kita mulai takut menua, takut terlihat lelah, takut terlihat tidak tahu. Kita lebih suka tampak percaya diri daripada jujur bahwa kita sedang rapuh. Dan perlahan, narsisme bukan lagi sesuatu yang ekstrim yang menjadi standar baru, menjadi semacam kewajiban sosial untuk terlihat luar biasa. Meskipun di dalam kita kelelahan menjaga ilusi. Lebih tragis lagi, kita mulai menyakiti diri sendiri demi menjaga citra. Menolak kritik bukan karena kita sombong, tapi karena kritik terasa seperti serangan terhadap
keberadaan kita. Kita jadi sensitif pada penolakan karena seluruh harga diri kita bertumpu pada apa kata orang. Di sini narsisme bukan lagi sekadar sifat, tapi jerat psikologis yang membuat kita terus-menerus sibuk mengejar validasi, tapi tak pernah merasa cukup. Dan yang paling menyakitkan adalah semakin sering kita memakai topeng ini, semakin kita menjauh dari diri kita yang sesungguhnya. Mungkin ini sebabnya begitu banyak orang hari ini merasa cemas kesepian meski dikelilingi ribuan follower dan like. Karena jauh di dalam hati mereka tahu yang dikagumi bukanlah diri mereka yang sejati. Lalu, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari jerat ini? Apakah mungkin hidup sebagai diri sendiri di dunia yang terus-menerus menuntut kita untuk menjadi orang lain? Mungkin kita pernah menjadi korban dari orang narsistik. Mereka yang memanipulasi, merendahkan, atau selalu ingin menang sendiri, dan itu menyakitkan. Tentu saja kita punya hak untuk marah, kecewa, dan menjaga jarak, tapi mari kita tarik napas sejenak. Kita bukan sedang membenarkan luka yang mereka sebarkan. Kita sedang mencoba memahami luka yang membuat mereka seperti itu. Karena seringkali, orang yang terlihat paling keras adalah yang paling tidak pernah disentuh oleh kasih sayang yang jujur. Mereka menyakiti bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak tahu cara lain untuk bertahan ketika seseorang tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta harus diperjuangkan mati-matian, bahwa nilai diri harus dibuktikan, dan bahwa kelemahan adalah aib. Maka mereka tidak tumbuh dengan lembut, mereka tumbuh dengan tajam. Dan jika kita tak hati-hati, kita bisa ikut menjadi seperti mereka. Kita ikut membangun tembok, ikut memakai topeng, ikut mempersenjatai diri dengan ego agar terlihat kuat. Padahal menjadi kuat bukan berarti tidak boleh rapuh, dan menjadi jujur bukan berarti lemah. Jika kita sendiri merasa ada bagian dalam diri kita yang haus validasi, yang takut dikritik, yang ingin diakui terus-menerus, maka barangkali ini bukan ajakan untuk menghakimi, tapi panggilan untuk menyembuhkan bagian diri yang masih ingin diperhatikan, yang dulu tak pernah diberi ruang untuk merasa cukup, menyembuhkan bagian kecil dalam diri yang ingin sekali didengar, bukan karena ingin dipuja, tapi karena ingin dicintai apa adanya. Dan penyembuhan itu tidak datang dari lebih banyak tepuk tangan, tidak datang dari pencapaian demi pencapaian. Ia datang dari penerimaan yang lembut dan diam-diam. Penerimaan bahwa aku layak dicintai, meski aku belum sempurna, meski aku pernah gagal, meski aku masih belajar jadi diriku sendiri. Kita bisa memulai dari hal sederhana. Berani jujur tentang rasa takut kita. Berani minta tolong saat kita lelah. Berani berkata, aku tak tahu, tanpa merasa lebih rendah dari siapapun. Dan saat kita mulai berdamai dengan diri sendiri, kita tak lagi tergesa-gesa tampil sempurna. Kita tak lagi sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita belajar berjalan pelan, menyentuh luka dengan kelembutan, dan membiarkannya sembuh tanpa tergesa.